Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita. Ini adalah kisah nyata saya ya, yang membuat saya itu down dan sempat tidak mau untuk merambah di dunia usaha ya, terutama kuliner pada saat itu. Jadi ini mengenai hal yang tidak masuk akal, tetapi real apa yang saya rasakan betul-betul berdampak pada usaha. Ya, ini suatu hal yang eh, katakan mistis ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman nantinya ketika saya menceritakan ini, ya saya tidak bisa memaksakan ya, karena kepercayaan orang itu kan beda-beda teman. Saya juga awalnya tidak percaya karena saya sendiri terus terang dididik ya, dididik lama di kota Jogja yang notabene itu di sana adalah lingkup eh, Muslim Muhammadiyah ya, karena saya juga pernah di pondok yang berbasis Muhammadiyah, sehingga saya sendiri mengabaikan hal-hal yang mistis seperti itu. Bahkan saya dikatakan sedikit tidak mempercayainya di dunia usaha kalau banyak orang memakai hal-hal yang mistis tersebut. Nah, singkat cerita seperti ini teman-teman ya. Pada saat itu di kisaran tahun 2012 saya juga itu masih kuliah, tetapi saya nekat ya pada saat itu juga saya menikah dan setelah nikah saya membuka cabang baru. Pada saat itu kan saya masih membesarkan pecel lele ya, jadi ada beberapa cabang, dan mungkin suatu saat nanti ketika memang banyak permintaan saya akan buktikan tempat-tempatnya ya. Jadi warungnya nanti buka di mana, yaitu di Yogyakarta itu kan tempatnya di Cebongan, di pertigaan Cebongan. Mungkin teman-teman, bagi teman-teman yang di Jogja, di pertigaan Cebongan itu ada pohon beringin ya. Nah, dari situlah sumber awal saya itu terkena semacam mistis itu ya. Nah, singkat cerita seperti ini teman-teman. Usaha saya itu sudah berjalan beberapa bulan setelah saya promosi ya, seperti itu, karena memang saya melakukan promosi sehingga ramai dan lancar kan. Tapi suatu ketika saya setelah nikah, usaha itu memang sudah ada. Jadi nikah dalam posisi usaha sudah berjalan yang itu ya, di titik itu. Nah, jadi pengantin baru pada saat itu, jadi saya ngontrak selain kios ya, kios tempat berjualan itu, saya juga ngontrak semacam kos-kosan yang ada kamar mandi dalam dan dapur ya, seperti itu. Cebong itu juga tidak jauh dari tempat saya berjualan. Nah, cuma kebetulan dari warung saya itu menuju kontrakan gitu ya, kontrakan atau kos-kosan itu melewati pohon beringin yang ada di pertigaan Cebongan itu. Jadi cukup dengan berjalan kaki. Nah, pada saat itu saya ingat betul teman-teman, pas malam Jumat Kliwon, dan saya tidak berpikir sejauh itu ya, cuma pas saya tahu juga karena sering hitung-hitung hari-hari seperti itu gitu kan. Jadi pas malam Jumat Kliwon saya habis nutup warung, karena warung pada saat itu habis tidak ada jam 9 lah, sekitar jam 8an gitu, 8 malam ya, karena buka dari pagi sampai malam, biasanya itu sampai jam 10 malam, cuma pas itu tidak sampai jam 9 malam ya. Akhirnya kami berdua itu lewat situ jalan lewat bawah beringin itu kan. Nah, ketika lewat di bawah pohon beringin, jadi istri saya yang kami baru nikah pada saat itu, dia bilang, "Kak, kok bau harum ya?" Dan seperti itu. Saya cuma diam gitu kan, mengkode diam gitu seperti itu. Nah, kami terus gitu kan. Saya juga sebenarnya mencium aroma tersebut, harum semerbak ya, seperti kembang gitu kan, seperti ada sedikit-sedikit dengan kembang, yang pasti kembang itu. Nah, karena kos-kosan dari pohon beringin itu hanya berapa meter dari pohon beringin, agak turun sedikit ke kanan gitu, karena kalau lurus itu pasti ke Puskesmas Cebongan ya. Jadi sebelumnya itu diturun ke bawah gitu. Nah, belum sampai di pintu kos-kosan gitu, istri saya itu langsung jatuh gitu kan,
sudah tidak sadarkan diri dan dia sudah berteriak gitu kan. Pas kebetulan juga teman-teman ya, jadi tetangga saya yang kontrak itu kan kontrakan semacam, kalau kita bicaranya kontrakan bedengan atau apa ya kalau bahasa di sini ya, kontrakan bedengan. Jadi kebetulan di sana itu pedagang-pedagang somai dari Majalengka, kalau tidak salah Majalengka. Mereka berdatangan dan yang membuat saya heran juga, mereka datang ada salah satu, saya sudah lupa namanya, dia dikenal sama saya, akrab pada saat itu. Dia pun ikut kesurupan gitu kan, akhirnya kayak semacam ada adu sinergi gitu kan. Saya sendiri kan tidak tahu hal-hal yang mistis seperti itu, hanya saya melihat sendiri mereka seperti beradu energi gitu kan dengan istri saya yang pada saat itu kondisinya sudah kesurupan, sudah teriak-teriak seperti itu kan. Dan ini pun akhirnya diobati, dan ya perilaku dari tetangga saya ini dalam trauma ini kan, dia semacam yang mengeluarkan apa ya, saya juga yang tidak masuk akal juga seperti itu. Akhirnya ditangkap, itu menurut dia kan sudah ditangkap gitu. Akhirnya kita kubur gitu kan, sesuatu hal yang kita kubur. Akhirnya sudah dikubur, udah agak tenang ini, istri ini udah agak tenang. Itu sudah larut malam teman-teman, sudah di atas jam 12 malam, karena memang proses itu pokoknya pengobatan menurut dia ini, mengobat saya itu tetangga itu lama sekali gitu kan, lama sekali, dan sampai hampir subuh baru istri ini sudah diam dan agak sadar gitu kan. Dan ini saya ditanya sama teman-teman yang ini mengobati saya seperti itu, mengobati saya dan istri gitu kan. Nah, dia itu langsung menyebutkan seperti ini teman-teman ya, menanyakan, "Mas, ini kiriman sebenarnya gitu kan, kiriman buat Mas Aris," katanya seperti itu. Saya ya, tetapi karena kondisi fisik dari sang istri itu tidak kuat, akhirnya nyeranglah ke istri seperti itu. Dan saya tidak masalah pada saat itu teman-teman ya. Nah, karena dari satu komplek yang tempat saya ngontrak itu bahasanya geger, ribut ya, akhirnya punya kontrakan atau yang punya kontrak ini tahu. Nah, pagi-pagi beliau membawa ustadz ya ke situ, ke area itu, dan disebutkan memang ada orang yang berniat untuk menjerumuskan saya atau membinasakan saya seperti itu. Nah, setelah itu sembuh ya di hari itu, dan saya tetap aktivitas di warung itu. Nah, dari situ ya teman-teman, warung ini memang sangat aneh gitu ya, sangat aneh. Jadi penjualan tidak seperti biasa, yang biasanya itu habis, kebanyakan habisnya itu tidak. Kadang kalau lele habis, ayam ini terus lauk-lauk lain utuh gitu kan. Kemudian sebaliknya, kalau umpamanya tempe tahu habis, ayam sama lele masih utuh gitu kan. Jadi berjalan saya paksakan berhari-hari gitu kan. Nah, suatu ketika itu saya paksakan buka terus ya, dengan kondisi yang akhirnya berat juga ya teman-teman. Dan selang beberapa hari itu saya sendiri yang merasakan. Jadi pas malam itu, di malam Selasanya, jadi setelah beberapa hari ya, malam Selasanya giliran saya yang kena. Ketika saya habis goreng, baru goreng bukan habis goreng lele, kayak ada yang nempel teman-teman, semakin berat, bahkan punggung saya ini gitu kan, seperti ditekan berat, sangat berat sekali gitu kan. Akhirnya apa, setelah saya goreng ini udah jualan ya, udah agak sepi, langsung saya tutup warung. Nah, disitu kebetulan ada sepupu saya dari istri gitu, langsung ya bagaimana caranya lah gitu kan, bagaimana caranya dia mungkin ada sedikit pengalaman di dunia seperti itu, dan membaca-bacakan lesan ayat Quran, dan saya sendiri berusaha keras untuk hal itu ya teman, sebenarnya di membaca ayat kursi dan bagaimana yang saya bisa gitu kan sambil saya sholat. Nah, itu ternyata nggak bisa sembuh ya
sampai nunggu pagi nggak bisa tidur. Tapi sebelum subuh itu badan saya kembali pulih kan. Dan kejadian itu teman-teman ya berlanjut setiap malam Selasa, kalau tidak pokoknya setiap malam Selasa dan malam Jumat. Nah, malam Jumat ini kadang-kadang kalau tidak kena di malam Jumatnya bisa jadi di malam Sabtu seperti itu. Itu berbulan-bulan saya tahan karena apa? Mas saya masih punya warung yang hidup gitu, jadi supply. Walaupun kondisi warung itu sudah sangat berat, sedangkan ada karyawan juga, ada 2 kalau pada saat itu ya. Saya paksakan berbulan-bulan. Nah, disitulah saya paham ketika suatu ketika ada pelanggan saya itu sering datang ke situ bertanya, Mas, apakah warung jenengan itu ada terjadi masalah gitu. Saya bilang, kalau masalah sih enggak, cuma saya merasakan ada hal aneh seperti itu. Nah, kebetulan beliau itu seorang ibu-ibu, kalau nggak salah rumahnya di daerah saya kan, mungkin karena sering makan di situ ya teman. Dia langsung tahu duluan dan dikasihlah semacam apa ya, jadi saya tidak menceritakan sebenarnya sebelumnya, cuma dia secara mungkin ya secara apa ya, firasat dia gitu kan, dia tahu dan akhirnya memberikan saya sebuah uang koin ya, koin dan lipatan uang kertas di luarnya, di uang koin di dalamnya nggak salah zaman segitu 1.500 atau 3.500, saya udah lupa ya karena udah lama sekali. Saya disuruh datang teman-teman ya, disuruh datang ke salah satu apotek atau klinik ya di Cebongan itu juga. Pokoknya katanya datengin namanya kalau nggak salah Pak Edi ya, nggak tahu itu apoteker ataupun ya sekelas dokter ya, karena memang banyak pasiennya pada saat itu ya. Nah, saya belum berkepikiran ke arah situ, yang saya pikirkan hanya bagaimana saya itu sembuh, memang sudah amat mengkhawatirkan gitu kan. Nah, singkat cerita, saya datanglah ke tempat Pak Edi ini kalau tidak salah namanya, dan ternyata sampai situ dia sudah tahu dulu. Zaman segitu kan saya belum pakai HP juga, komunikasi belum kayak sekarang ya gitu kan. Jadi sampai tempat Pak Edi ini langsung di apotek itu langsung dia jawab, tidak saya menceritakan. Jadi saya masuk, dia langsung sudah tahu ternyata gitu kan. Jadi nanti saya akan datang ke warungnya jenengan gitu seperti itu setelah maghrib. Nah betul ya, akhirnya datang setelah maghrib, dia menanyakan syarat gitu kan. Syaratnya artinya seperti perjanjian ya. Jadi seperti perjanjian, saya itu tidak boleh menanyakan siapa yang membuat permasalahan itu. Yang kedua, saya tidak boleh untuk balas dendam. Saya ikutilah permintaan itu ya. Akhirnya mulai proses pengobatan ya. Proses pengobatan panjang itu teman-teman ya, panjang, bahkan sempat dilarung segala macam. Dan aneh gitu teman-teman ya. Anehnya penyakit itu datang pergi begitu saja berbulan-bulan, dan bisa ini ya memang tidak stabil, sehingga di dalamnya itu akhirnya lama berproses pengobatan ya. Akhirnya saudara saya juga tahu, ada Pak Alex saya tahu, Pak Adi saya tahu, ada yang mengajak saya bahkan ke daerah Cangkringan, ke salah satu paranormal juga di sana. Saya berobat di sana dan tawaran berbagai orang yang bisa seperti itu, akhirnya tidak sembuh. Nah, sampai suatu saat namanya Pak Edi ini kembali lagi karena tidak beberapa kali proses pengobatan, ternyata hanya sembuh balik lagi gitu aja terus teman-teman. Akhirnya mungkin yang namanya Pak Edi ini jengkel ke saya, ke yang membuat ini, dia kembali ke saya dan dia meminta saya gitu, Mas, karena ini permasalahan memang benar-benar serius gitu kan, kita pun harus serius, bagaimana kalau barang ini dikembalikan gitu kan, seperti itu ya. Jadi memang diceritakan saya itu ada yang membuatnya, ini indikasi karena saingan usaha kan, seperti itu teman. Tetapi dari permintaan Pak Edi ini, intinya kita menyerang balik orang yang membuatnya. Saya sendiri tidak ingin memperpanjang permasalahan ya teman-teman. Saya ngomong sama Pak Edi pada saat itu bahwa Pak, lebih baik saya merugi, lebih baik saya berusaha. Kalau memang kita untuk saling menyerang, apalagi hal-hal kayak gitu kan kita tidak tahu teman-teman, hanya orang-orang tertentu ya. Nah, akhirnya disanggupi,
dan saya memutuskan untuk menutup usaha yang di Cebong itu karena kontrakan kebetulan masih 4 bulan lagi. Nah, akhirnya saya tutup ya, tutup, dan saya pergi dari situ. Artinya saya tidak ke situ lagi untuk yang menghabiskan kontrak itu. Dan alhamdulillah seketika saya tidak pernah ke warung itu, dengan sendirinya tanpa diobatin lagi, fisik saya sembuh. Yang tadinya hampir setiap malam Jumat, malam Selasa itu mungkin kan kelahiran saya ya di hari Selasa ya, itu secara weton gitu ya teman-teman ya, dan nyerangnya di hari Selasa. Akhirnya sampai sekarang sembuh total ya. Nah, disitulah yang bisa saya petik ya teman-teman. Saya petik dan sempat trauma karena ya saya merasakan ternyata benar ya, dalam dunia usaha itu ada orang yang tidak senang ya, senang pada kita, ataupun karena melihat usaha kita berkembang, yang mereka notabene mungkin usaha yang sudah lama berusaha di situ, kita masuk sehingga merasa menjadi saingan terberat mereka. Mau tidak mau mereka itu akhirnya menyerang kita secara bisnis. Itu yang saya rasakan. Jadi teman-teman, buat gambaran ya, buat pembelajaran buat teman-teman nantinya ketika usaha ya, kalau ditanya soal bisnis kita memang tidak tahu, tetapi faktanya saya merasakan badan saya itu sakit-sakitan lama gitu kan, bahkan bukan hanya sehari, berbulan-bulan gitu ya, sampai akhirnya saya menutup warung itu. Dan itu bukan pengalaman yang pertama ya, tetapi itu menjadi suatu evaluasi bagi saya dan rasa trauma ketika akan usaha berikutnya. Jadi ada juga pengalaman waktu di Palembang, tapi baru tidak separah itu ya, cuma sekedar kena, ada yang ngobatin, dan beberapa kali juga ada. Tapi yang pasti yang di Cebong itu yang paling terasa di saya. Intinya teman-teman ya, yang bagi yang memang percaya ataupun bagi kita yang iman kuat gitu kan, seperti itu ya, kita nilai ta'ala bismillah, bahwa bagaimana caranya usaha kita itu ketika kita berusaha, jauhkanlah dari hal-hal yang syirik, hal-hal yang orang itu musyrik kepada kita, yang tidak suka dengan kita, dan kita tetap baik menyikapinya seperti itu. Kadang walaupun sakit di hati kita teman-teman, sakit karena luar dalam itu habis, badan kita terserang hal seperti itu rasanya sakit gitu kan. Kemudian secara materi kita kehilangan pendapatan, dan itu bisa berdampak ke usaha saya yang lain, hanya turun dan ada gejolak. Disitulah sebenarnya awal usaha saya itu mulai turun dan tidak fokus lagi di pecel lele. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit cerita dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pelajaran bagi kita. Kalau memang ada permintaan dan teman-teman semua umpamanya disuruh saya menunjukkan tempat-tempatnya, ketika saya di Jogja, ketika saya main ke Jogja bisa saya tunjukkan, karena memang di Jogja lah saya itu belajar dan kuliah dulu, kemudian bisa usaha ya di Jogja, mulai dari pecel lele sampai dengan bolang-baling ataupun odading ini aku ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali pengalaman yang saya petik dari Jogja, walaupun saya tidak menjadi orang yang kaya sukses, tapi setidaknya saya punya pengalaman yang bisa saya gunakan untuk hari esok, hari kedepannya seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak sedikit cerita dari saya ini. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.